Halo semuanya anak didik kami, selamat siang nakku, salam sehat dan salam SFD, semangat, fraternitas dan Dina. Gimana kabar kamu di siang hari ini nakku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Oke nakku, di siang hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu pengenalan alat musik tradisional di Sumatera Utara. Tentunya kita akan bahas alat-alat musik apa saja yang ada di daerah kita terlebih dahulu ya kan. Jangan nanti alat musik di luar sana, di luar dari Sumatera ini kita sudah paham, tetapi alat musik kita sendiri kita tidak kenal lagu. Oleh karena itu nakku, kamu pastinya sudah penasaran kan? Mari kita lihat video pembelajarannya. Check it out. Halo semuanya anak didik kami, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 10 IPA seluruhnya. Nah, di siang hari ini aku materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengenalan alat musik tradisional. Alat musik tradisional tentunya alat musik yang ada di Sumatera Utara, khususnya di daerah kita nakku. Jangan nanti alat musik di luar dari diri kita sudah paham, padahal alat musik kita sendiri kita tidak paham, kita tidak kenal. Nah, itu yang menjadi masalah nantinya nakku ya. Oke nakku. Nah, kita lihat tujuan pembelajarannya. Dengan mempelajari materi ini nakku, kamu diharapkan mampu memahami bagaimana sebenarnya konsep musik tradisional daerah kita ini. Ya. Yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi jenis-jenis alat musik di Sumatera Utara. Dan yang ketiga nakku, kamu mampu membedakan ensemble musik yang ada di Sumatera Utara ini, yang ada di daerah kita ini. Oke nakku, kita awali dulu dengan musik, alat musik tradisional dari suku Karo yang ada di daerah kita, Tanah Karo ya. Nah, di suku orang Karo ada dua ensemble yang diketahui nakku. Itu sebenarnya alat musik tradisinya, yaitu ensemble gendang 5 sendalanan dan ensemble gendang 3 sendalanan. Walaupun dalam perkembangan zaman sudah ada bahkan yang disebut dengan ensemble gendang keyboard. Ya, ini yang zaman sekarang ya, versi modernnya sebenarnya. Tapi itu bukan memakai alat musik tradisional ya. Nah, sudah tema kita membahasnya alat musik tradisionalnya. Oke. Nah, ada dua sebenarnya aku, yaitu ensemble gendang 5 sendalanan dan gendang 3 sendalanan. Masing-masing ensemble ini aku digunakan untuk kebutuhan pesta dan acara-acara di suku orang Karo. Ya, kalau acaranya itu adalah acara yang cukup besar, maka digunakan ensemble gendang 5 sendalanan untuk pesta-pesta besar atau acara-acara yang besar. Sedangkan untuk acara-acara yang di rumah biasanya digunakan hanya ensemble gendang 3 sendalanan. Nah, apa aja alat musiknya Pak untuk gendang 5 sendalanan? Mari kita lihat. Yang pertama adalah gong. Yang kedua pengana. Gong dan pengana ini aku digunakan untuk menjaga tempo dalam ensemble musik gendang 5 sendalanan. Nah, yang kedua adalah ada gendang singanaki dan gendang singendungi. Nah, gendang singanaki dan singendungi ini dia tugasnya dalam gendang 5 sendalanan adalah memberi ritme, rima. Oke. Dan yang terakhir adalah alat musik sarune. Alat musik yang terakhir yaitu alat musik sarune. Sarune ini digunakan untuk pembawa melodi dalam gendang 5 sendalanan. Nah, itu makanya dibuat 5 sendalanan karena ada 5 alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Nah, yang kedua adalah gendang 3 sendalanan. 3 sendalanan ya, telu artinya 3 ya. Ada 3 alat musik yang dimainkan secara bersamaan. Apa aja itu nakku? Yang pertama adalah mangkok. Mangkok, pernah makan bakso kan? Kenal dengan mangkok putihnya itu yang dari keramik itu. Nah, itulah mangkok yang disebut di sini. Mangkok ini digunakan untuk menjaga tempo ya dalam sebuah ensemble gendang 3 sendalanan. Yang kedua nakku adalah keteng-keteng. Nah, keteng-keteng ini adalah pengganti gendang singanaki dan singendungi. Artinya, keteng-keteng ini gunanya untuk pembawa ritme dalam ensemble gendang 3 sendalanan. Dan yang terakhir adalah kulcapi atau sering juga digunakan balobat
untuk membawa melodi dalam ensemble gendang telu sendalanan. Nah, ini bisa kamu catat. Nah, adapun gambarnya bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah konsep ensemble gendang 5 sendalanan, dan biasanya memang pemain gong sama pemain pengana itu disatukan karena tidak terlalu ribetnya sebenarnya permainnya ya. Ada gendang singindungi, singanaki, sarune, dan gong ya. Ini dia singanaki. Beda gendang singanaki dengan singindungi adalah singanaki itu tidak ada gendang kecilnya tempel, tetapi gendang singanaki itu maksudnya ada gendang kecilnya nempel. Sedangkan singindungi itu tidak ada, hanya satu gendang aja. Oke. Nah, ini adalah gendang telu sendalanan, alat-alat musik yang digunakan dalam gendang telu sendalanan. Oke. Kita masuk yang kedua, alat musik tradisional dari suku Toba ya. Nah, di suku Toba juga ada 2 ensemble yang dikenal dalam masyarakat, yaitu ensemble Gondang Sabangunan dan ensemble Gondang Hasapi. Nah, sama konsepnya seperti ensemble dalam suku Karo. Kedua ensemble ini digunakan untuk acara-acara pesta orang suku Batak. Ya, untuk acara-acara yang besar maka digunakan ensemble Gondang Sabangunan. Untuk acara-acara yang di rumah saja digunakan ensemble Gondang Hasapi. Tapi sekarang ini untuk kedua ensemble ini sangat jarang digunakan karena sudah berbau dengan modern. Harus ada keyboardnya, harus ada trompetnya dan segala macam. Itu sebenarnya sudah pencampuran tapi aslinya ini. Di mana kita bisa melihat ensemble kedua ini? Kita bisa melihat di orang-orang Batak yang masih menganut agama Parmalim. Pasti mereka masih menggunakan kedua ensemble ini dalam acara-acara ibadahnya. Oke, kita lihat aja dulu alat musik yang digunakan dalam ensemble Gondang Sabangunan. Yang pertama ada tagading ya. Yang kedua ada ogung. Ogung ini ada 4 jenis yang digunakan, yaitu namanya masing-masing. Ada ogung panggora, ogung ihutan, ogung doa, dan ogung oloan. Nah, ini yang main tukul tuk. Itu dia. Nah, tagading ini digunakan untuk pembawa melodi dan pembawa ritme ya. Ogung digunakan untuk pembawa tempo. Nah, ada hesek. Hesek juga digunakan untuk pembawa tempo dalam ensemble Gondang Sabangunan. Nah, ada gordang. Gordang ini digunakan juga untuk membawa ritme ya, dan odap. Odap juga digunakan untuk membawa ritme. Dan yang terakhir ada sarone bolon. Sarone bolon ini digunakan untuk membawa melodi dalam ensemble Gondang Sabangunan. Itu dia ya. Nah, untuk Gondang Hasapi ada 4 alat musik yang dikenal, yaitu pertama garatung. Garatung ini sebenarnya pengganti dari tagadingnya. Digunakan untuk pembawa melodi dan sekaligus pembawa ritme ya. Hesek penjaga tempo dan hasapi doal untuk pembawa ritme. Hasapi ende ini digunakan untuk pembawa melodi. Oh ya ada satu lagi tinggal di ensemble Gondang Hasapi, yaitu sarune etek. Nah, itu digunakan untuk alat yang digunakan untuk pembawa melodi dalam ensemble Gondang Hasapi. Sedangkan tadi di Gondang Sabangunan digunakan sarone bolon, sedangkan di Gondang Hasapi digunakan sarone etek namanya ya. Oke, kita lihat gambarnya. Ya, inilah dia Gondang Sabangunan. Ya, bisa kamu lihat. Ini sebenarnya yang memakai topi, kerudung apa segala macam ini merupakan komunitas Parmalim. Nah, memang hanya mereka lah yang masih menggunakan ensemble Gondang Sabangunan dan Gondang Hasapi dalam acara peribadatannya ya. Ada ogung 4. Yang kecil ini inilah yang disebut dengan odap. Ini odap, ini tagading, ya, ini sarune bolon. Ini semuanya gong yang dimainkan mereka ini, dan ini namanya gordang. Gordangnya, oke. Nah, inilah untuk konsep Gondang Hasapi. Ada Hasapi ende, Hasapi dual, garatung, dan sarune etek yang dimainkannya ini. Itu dia ya.
Oke nakku, kita lanjut ke alat musik tradisional dari suku Simalungun. Nah, di Simalungun ada dua juga ensemble yang mereka punya, yaitu ensemble Gondang Si Pitu-Pitu dan Gondang Si Dua-Dua, ya. Nah, untuk Gondang Si Pitu-Pitu, alat musik yang digunakan adalah pertama sarune bolon, ya. Yang berikutnya adalah 7 buah gondrang. Gondrang ini sebenarnya bahasa Simalungun, ya. Gondang itu bahasa Batak. Jadi sebutan gondang dalam bahasa mereka itulah gondrang. Makanya ini sebenarnya dibuat ensemble Gondrang Si Pitu-Pitu dan ensemble Gondrang Si Dua-Dua. Oke. Nah, yang pertama alat musiknya sarune bolon, digunakan untuk pembawa melodi dalam ensemble Gondrang Si Pitu-Pitu. Ada 7 buah gondrang yang digunakan untuk pembawa ritme, dan 2 buah momongan digunakan untuk penjaga tempo, dan 2 buah ogung digunakan juga untuk sebagai penjaga tempo, ya. Nah, untuk ensemble Gondrang Si Dua-Dua ada namanya sarune ponggol. Sarune ponggol ini adalah sebenarnya sarune dari sarune bolon yang resonansinya itu dilepas. Nanti bisa kita lihat di gambarnya, ya. Nah, ada 2 buah gondrang. Ya, 2 buah gondrang ini sebenarnya bagian dari 7 buah gondrang tadi, tapi hanya dipakai 2 untuk ensemble Gondrang Si Dua-Dua. Dan ada 2 buah momongan dan 2 buah ogung. Di bedanya hanya di sarunenya, yang bolon memakai resonansi, sedangkan yang Si Dua-Dua tidak memakai resonansi, dilepas. Dan di gondrangnya, di gondrang bolon digunakan 7 buah gondrang, sedangkan di gondrang ensemble Si Dua-Dua hanya digunakan 2 buah gondrang. Ya, mari kita lihat nakku alat musiknya. Nah, ini adalah Gondrang Si Pitu-Pitu yang ada di Simalungun. Ya, mungkin kita orang Batak menyebut ini sebagai juga Tagadingnya, tapi bukan Tagading. Ini namanya Gondrang Si Pitu-Pitu. Nah, ini ogungnya ini agak sedikit berbeda dengan ogung yang ada di Batak Toba, ya. Ada agak sedikit berbeda. Nah, ini maksud bapak yang sarunenya itu. Nah, ketika dia di ensemble Gondrang Sabangunan atau Gondrang Si Pitu-Pitu, maka ini disatukan. Ini penghubungnya, resonansinya ini dibuat di sini, disambungkan. Sedangkan untuk ensemble Gondrang Si Dua-Dua ini dilepas dan hanya digunakan ininya saja. Itu makanya disebut dengan sarune ponggol. Oke nakku. Nah, ini adalah momongan. Momongan ini dari segi besarnya sangat beda sekali dengan ogung, ya. Bedanya bisa seperempat. Nah, oke nakku, kita lanjut ke alat musik tradisional dari suku Mandailing, ya. Nah, di suku Mandailing ini diketahui ada 4 ensemble musik tradisional, ya. Tapi yang terkenal itu hanya satu, ya, yaitu ensemble Gondang Sambilan. Ya, yang besarnya Gondang itu melebihi dari bapak tingginya, ya. Nah, apa aja itu, Pak? Kita lihat aku. Yang pertama ensemble Gondang Sambilan, ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama ini. Ensemble Gondang Sambilan ini terdiri dari Gondang 9 atau gendang 9 yang terdiri dari yang pertama disebut dengan Jangat Siak Kangan. Nah, yang kedua ini mulai dari Gondang yang paling besar, ya, gendang yang paling besar, Jangat Siak Kangan. Yang kedua Jangat Silitonga, dan yang ketiga Jangat Siagian, dan 4 dan kelima itu disebut dengan Pangoloi. Ke-6 dan ke-7 itu disebut dengan Paniga, yang ke-8 disebut dengan Kudong-Kudong, dan yang ke-9 itu yang paling kecil Teke-Teke. Nah, ada 9 gondang, oke. Yang kedua musiknya adalah Tali Sasayak. Tali Sasayak ini seperti simbal, tetapi simbal ini diletakkan di tangan dan lebarnya hanya sekitar segini saja, ya. Tali Sasayak namanya. Itu digunakan untuk penjaga tempo dalam ensemble Gondang 9. Gondang 9 tadi digunakan untuk pembawa ritme, ya. Nah, yang berikutnya adalah ada ogung. Ogung ini di situ ada 2, yang disebut dengan ogung boru dan ogung jantan. Besarnya pasti berbeda, ya. Yang lebih besar adalah ogung borunya, sedangkan ogung jantannya lebih kecil dari ogung borunya, ya. Nah, yang berikutnya adalah momongan. Momongan ini
hampir sama seperti momongan yang ada di Simalungun, tetapi teknik memainkannya berbeda. Nah, ogung momongan dan talempong ini, talempong juga hampir sama seperti momongan aku ya. Nah, ketiga jenis ini, idiopon ini digunakan untuk menjaga tempo. Oke. Nah, dan yang terakhir aku alat musik di ensemble Gordang 9 adalah sarune. Sarune ini digunakan untuk pembawa melodi dalam ensemble Gordang 9. Oke. Nah, ensemble yang lain adalah ensemble Gordang Si 5, ensemble Gordang Si 2, dan ensemble Gordang Tano. Ensemble Gordang Tano ini sepertinya sudah punah ya. Katanya ensemble Gordang Tano ini dibuat dengan menggali tanah dan itu dimainkan. Gordang Si 2 ini sebenarnya jarang digunakan, dan Gordang Si 5 ini yang paling sering kita jumpai pastinya Gordang 9. Nah, kalau kamu ingin lebih membahas dalam lagi, silahkan nanti kamu bisa melanjutkan di kuliah. Pasti ini akan kamu kaji secara dalam lagi. Oke nakku? Nah, ini dia Gordang 9. Kamu bisa lihat, bayangkan gimana besarnya Gordang itu, gimana besarnya gendang itu. Dibuat dari satu pohon ya, yang dikorek dan dijadikan menjadi gordang, dan jumlahnya 9 buah. Nah ini tengok, itu dia ya. Oke nak, untuk tugas kamu di siang hari ini, carilah informasi seputar alat musik tradisional dari suku Pak Dairi dan tuliskanlah nama ensemble musiknya. Ini sebenarnya tujuannya aku untuk melengkapi pemahaman kamu akan alat musik tradisional yang ada di daerah kita ini. Ya, nah memang sebenarnya untuk alat musik dari suku Papa ini agak apa namanya, mereka tidak terlalu familiar dengan medsos, tetapi boleh kamu cari nakku di Google atau di mana saja di media sosial. Carilah informasi seputar alat musik tradisional dari suku Pak Dairi dan tuliskanlah nama-nama ensemblenya. Oke nakku, jangan lupa kirim tugas kamu ke Google Classroom. Oke nakku, untuk yang terakhir sebelum menutup perjumpaan kita, ada refleksi untuk kamu ya. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi kamu. Ikutilah zamanmu, tetapi jangan tinggalkan tradisimu. Itu nakku ya, itu saran dari Bapak. Jangan nanti tahu kamu kulcapi, nggak tahu padahal kamu boru karo atau orang karo. Nah itu malu sekali anaknya. Tetapi angklung atau talempong atau gendang-gendang lain-lain kita tahu, atau alat-alat musik barat, gitar, piano kita tahu, tetapi alat musik tradisional kita tidak tahu. Nah oleh karena itu ikutilah zamanmu, tetapi jangan tinggalkan tradisimu. Oke nakku, sekian dulu perjumpaan kita di siang hari ini. Sampai jumpa di minggu depan untuk materi yang baru lagi. Dan jangan lupa kerjakan tugas kamu. Salam sehat dan salam SFD.